Konten kali ini kita akan bicarakan tentang beda nasib antara dua sahabat, dua pakar. Yang satu adalah pakar logika Fufu Fafa dan yang satunya adalah pakar logika Sontoloyo. Yang satu adalah Mas Roy Suryo dan yang satunya adalah Abang Repli Harun. Nah, ini penting untuk kita sampaikan karena saya merasa kasihan ya, karena dua-duanya ini saya lebih kasihan kepada Mas Roy Suryo karena nasibnya akan jauh lebih terpuruk ya. Saint quote ini sebagai sebuah ramalan yang bisa saja meleset ya 100%. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, ya, emotion but argument. Baik teman-teman, sebelum saya membahas tentang persoalan ini, saya masih mengingatkan teman-teman, jika teman-teman ingin berinvestasi di sekitar IKN 10 menit atau 15 menit dari lokasi IKN untuk sebidang tanah ukuran 10 kali 20, teman-teman bisa cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tim advertising kita ya, dan ini merupakan persembahan ya bukan partai politik. Dengan 1 juta teman-teman sudah bisa mulai membangun impian. Kembali kepada beda nasib tadi. Ya, ini penting sekali. Sebenarnya hari ini saya tidak ingin buat konten, tetapi saya menyaksikan satu konten terkait dengan yang masih membahas tentang Fufu Fafa ya, Mas Roy Suryo masih begitu bersemangatnya, berambisinya untuk bicara tentang Fufu Fafa, sehingga menurut saya pada tingkatan seperti ini kita sudah bisa memberikan gelar kepada Mas Roy Suryo sebagai pakar Fufu Fafa ya, logika Fufu Fafa. Karena bagaimanapun sepertinya beliau mencurahkan tenaga energi yang luar biasa, yang pada satu sisi saya akan berpikir bahwa bagaimana nasib Mas Roy Suryo ini di kemudian hari ya, karena isu ini akan diperjuangkan oleh beliau bukan hanya dalam 1 tahun ini, tetapi bertahun-tahun, bahkan bisa melampaui 5 tahun masa penugasan dari wakil presiden yang disebut beliau oleh pemilik akun Fufu Fafa. Itu artinya beliau akan selalu mencoba untuk mencari, memikirkan, menganalisis ya, dan melakukan forecasting atau peramalan-peramalan terkait dengan persoalan Fufu Fafa ini dengan logika Fufu Fafanya, sehingga ini akan menciptakan satu dimensi kepakaran dalam diri beliau yang pada akhirnya juga dengan tanpa disadari merupakan sebuah proses pelemahan dalam konteks bakat yang terbaik yang sebenarnya jauh lebih baik dikembangkan daripada persoalan membangun logika Fufu Fafa yang selama ini diperjuangkan. Ya, artinya ada banyak dimensi talent dalam diri Mas Roy Suryo yang pada akhirnya melemah. Karena sekali lagi ya, energi itu dalam hukum energi itu, energi bergerak kemana energi lain berada ya. Artinya energi itu bergerak kepada perhatian kita. Di mana perhatian kita ada, di situ energi akan berkumpul. Artinya ketika Mas Roy Suryo menghabiskan waktu hanya dengan persoalan isu-isu Fufu Fafa, logika Fufu Fafa, itu artinya ya energi akan menyumbangkan dirinya untuk membuat Mas Roy Suryo itu pakar di bidang itu, dan itu sekaligus menjadikan itu saint quote sebagai jebakan ya, jebakan, bahkan saint quote nanti jadi kutukan bagi beliau karena beliau tidak bisa lagi berpaling dari isu logika Fufu Fafa, karena hanya beliau lah yang paling getol, yang paling katakanlah paling bertanggung jawab dalam konteks isu menghidupkan Fufu Fafa ini supaya tetap nyalanya apinya terus membara, sehingga ada dalam konteks teori pertukaran ya, Mas Roy Suryo menukarkan hidupnya, menukarkan perhatiannya, waktunya hanya ya berlogika dengan Fufu Fafanya, sehingga isu-isu lain, pengembangan diri dan tentu kerja-kerja yang lain terabaikan dengan sendirinya. Ya, ini sebuah hukum ya, yang seperti tadi saya katakan, di mana kita memusatkan perhatian kita, di sanalah energi bergerak, dan hampir bisa dipastikan bahwa tidak banyak lagi hal-hal yang baru
yang bisa disampaikan oleh Mas Roy Suryo terkait dengan semua talenta atau talent-talent yang dimiliki oleh beliau. Jadi beliau akan disibukkan dengan persoalan Fufuafa sepanjang tahun, sepanjang periode, bahkan kita tidak pernah tahu sampai kapanpun ya. Nah, berbanding terbalik dengan Bang Repli Harun yang dengan logika Sontoloyonya bebas berkeliaran kemana-mana, bisa menggunakan instrumen logika Sontoloyonya untuk mensontoloyokan banyak hal yang dianggap beliau ya tidak sesuai dengan logika berpikir beliau. Artinya boleh dikatakan abang kita ini dengan logika Sontoloyonya akan punya ruang untuk zigzag ke banyak hal dan tidak terperangkap seperti yang terjadi pada Mas Roy Suryo dengan hanya bicara tentang logika Fufuwafanya. Sebab bagaimanapun kita lihat ketika Roy Suryo tidak bicara tentang Fufuwafa, dia sepertinya sudah kehilangan aura, kehilangan cahaya, kehilangan chemistry dan sebagainya. Nah, beda dengan abang kita Repli Harun, kalaupun tidak bicara tentang Fufuwafa, dia masih bisa menggunakan logika Sontoloyo dengan berbagai macam hal-hal yang menurut beliau jauh dari pikiran yang rasional menurut beliau, sehingga beliau menamakan itu, membuat label Sontoloyo, ya, mensontoloyokan sana sini, ya, siapa saja yang menurut beliau tidak cocok dengan logika yang beliau miliki. Nah, disinilah perbedaan nasib yang sangat kontras antara Bang Repli Harun dan juga Mas Roy Suryo. Jadi Repli Harun cenderung akan merdeka dalam pengertian bisa ke sana kemari, tidak terperangkap dengan perjuangan-perjuangan soal Fufuafa, sementara Mas Roy Suryo akan terus-menerus terhisap seperti lumpur hisap ya. Dari hari ke hari Mas Roy Suryo akan tenggelam dan kemudian ya diabaikan juga dengan orang-orang yang selama ini menganggap diri teman. Jadi pada kesempatan ini saya mendorong Mas Roy Suryo untuk keluar dari jebakan membangun istana logika Fufuwafanya, sehingga aspek terbaik dalam diri Mas Roy Suryo tidak punya ruang lagi untuk bisa ditumbuhkan, dikuatkan dan sebagainya. Ini kerugian besar yang akan dialami oleh Mas Roy Suryo ya. Saya sangat yakin bahwa Mas Roy Suryo masih punya banyak talent yang bisa dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini, ketimbang terus-menerus ya bernyanyi, membangun konstruksi logika Fufuwafa yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri dan pasti merugikan bangsa dan negara ini. Berbanding terbalik dengan Mas Roy, abang kita Roy Suryo yang masih terus-menerus akan memproduksi konten-konten beliau dari segala arah, dari segala penjuru, dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan bebas untuk kemudian mensontoloyokan ya apapun yang beliau anggap sebagai sesuatu yang tidak cocok, tidak asimetris dengan logika yang dimiliki oleh beliau. Saya kira ini catatan bukan partai politik.